Cara cewek buat nyampein validasi ini emang agak frontal karena kita cewek terlahir sebagai manusia yang ekspresif. Hai, gue Nadia dari podcast Nadia Being the Radio. Topik kali ini permintaannya datang dari temen gue. Dia minta gue bahas wanita dan validasi. Topik yang menarik sih karena kita semua tahu wanita dan validasi itu dua topik yang sering berkaitan. Kita bahas dulu arti dari validasi itu sendiri. Secara garis besar, validasi itu artinya pengakuan. Dan menurut sumber yang gue baca, sebenarnya wanita dan pria itu sama-sama butuh validasi. Cuma beda cara penyampaian atau pengekspresiannya aja. Nah, sekarang kita bahas gimana caranya wanita menyampaikan ekspresinya meminta validasi. Cara cewek buat nyampein validasi ini emang agak frontal karena kita cewek terlahir sebagai manusia yang ekspresif. Dimulai dari punya hati yang lembut, gampang emosional, gampang terharu, gampang peka. Terus kita punya mulut yang agak bawel, apapun itu kita suarakan. Dan kita punya muka yang ekspresif. Kita gampang banget nunjukin kita lagi marah. Kita nggak bisa ngumpetin kita lagi ngambek ataupun nangis. Inilah yang bikin kenapa orang-orang nganggep cewek dan validasi itu hal yang sering berkaitan. Karena cewek bisa kasih lihat secara jelas dia lagi butuh divalidasi. Gue kasih contoh yang paling gamblang yang sering kita lihat. Di suatu hubungan biasanya kita sering lihat satu sama lain kita tukeran pap, alias kita kasih foto. Tapi mungkin pasti lebih banyak yang ngelakuin pap ini di pihak cewek. Bisa dibilang bertukar pap itu biasanya cowok menganggapnya ini adalah salah satu cara berkabar, kasih tahu sedang apa, lagi ngapain, di mana. Tapi di pihak cewek itu ada maksud terselubung yang mungkin kayaknya cuma segelintir cowok aja yang paham. Kalau cewek ngirim pap yang sekiranya ngambil effort atau rapi atau kelihatan kalau dia nunjukin mukanya, itu adalah salah satu bentuk kalau cewek itu lagi butuh dikasih validasi atau pengakuan atau pengen dipuji. Entahlah cowok memang gak paham maksud dari pap itu atau cowok emang ngerasa udah males karena mereka udah terlalu banyak effort di awal alias love bombing sampai hal-hal kecil aja mereka puji buat ngedapetin kita di awal. Entahlah ya. Tapi menurut gua, kalau cowok udah ngelakuin love bombing atau persentasenya itu dari 100 ke 0 effortnya, berarti memang bukan kita tujuannya. Atau bisa dibilang dia cuma hilangin rasa penasaran aja. Dia pun sebenarnya ngelakuin gambling atau pertaruhan, entah dia bisa suka atau enggak sama cewek yang dia kejar. Makanya dia ngelakuin love bombing yang persentasenya itu bakal dari 100 ke 0 alias bakal pudar rasa sayangnya. Rasa cintanya atau rasa penasarannya lah ya. Ya, apapun itu semoga kita cewek-cewek dijauhkan dari cowok-cowok yang cuma penasaran aja di awal. Amin. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara cowok nunjukin kalau dia juga butuh divalidasi. Kalau cowok ini mungkin pembahasannya agak sedikit berat ya, karena ini menyangkut harga diri mereka. Secara alami mereka ini kodratnya menjadi seorang pemimpin. Tugasnya itu menjaga, melindungi, mengayomi, ya kurang lebih tugas yang maskulin. Terus apakah dengan maskulin cowok nggak butuh divalidasi? Pada kenyataannya sama, cowok juga butuh divalidasi. Tapi berbeda dengan cewek, cowok bukan butuh pujian. Mereka butuh pengakuan atas harga diri mereka atau biasa kita sebut ego laki-laki. Ego di sini kita bisa artiin sebagai keinginan dan balik lagi kepada kodrat seorang laki-laki menjadi pemimpin. Artinya ego laki-laki adalah keinginan seorang laki-laki yang pengen ngatur, memimpin atau berperan penting. Jadi bisa kita terjemahkan cara cowok minta buat divalidasi adalah dengan nunjukin egonya atau biasa kita sebut ego laki-laki
Yang jadi pertanyaan, apakah terlihat pada saat dia minta buat divalidasi? Atau kelihatan gak sih secara ekspresi dia lagi minta buat divalidasi? Tapi kayaknya menurut gue, mungkin 50% cewek paham, dan 50%-nya lagi kurang paham. Karena menurut gue dan cerita teman-teman gue, kalau cowok udah minta buat divalidasi, sedikit dari mereka yang bisa kasih lihat mereka lagi minta buat dikasih validasi. Banyak dari mereka yang lebih pilih selingkuh, pilih ninggalin, atau mengakhiri hubungannya. Gini deh, gue kasih contoh yang paling gampang. Kayaknya akhir-akhir ini lagi sering banget dibahas di sosial media. Banyak kasus perselingkuhan terjadi di pernikahan orang yang udah berlangsung bertahun-tahun. Entah selingkuh sama temen kah, selingkuh sama temen kerja kah, selingkuh sama pembantu kah, dan bahkan ada orang yang selingkuh sama saudara sendiri. Aneh sih, tapi ini benar kejadian nyata. Mirisnya sampai berhubungan badan. Dan lucunya, perbedaan antara korban dan selingkuhannya ini lumayan jauh. Kalau kata orang-orang sih downgrade ya. Si istrinya ini cantik, mapan, settle, atau bisa kita bilang independent woman lah ya. Sorry to say, biasanya selingkuhannya ini downgrade di bawahnya. Jadi kita bingung sebenarnya yang cowok cari dari selingkuh itu apa sih? Apa alasannya sampai harus selingkuh? Setelah gue baca kolom komentar dari kasus-kasus yang tadi kita bahas dan beberapa sumber, intinya cewek yang terlalu mandiri ini lumayan nyakitin ego laki-laki. Karena mereka ngerasa mereka kurang berperan penting atau kurang divalidasi sebagai pemimpin yang dominan di hubungan tersebut. That's why kenapa cowok lebih suka selingkuh sama yang di bawahnya mereka. Karena disitulah mereka ngerasa dibutuhkan. Disitulah mereka ngerasa mereka bisa jadi pemimpin yang dominan di hubungan tersebut. Make sense lah ya kenapa cowok yang selingkuh atau punya simpanan itu sampai dikasih nafkah atau dibiayain hidupnya. Itulah momen dimana cowok mencari validasi mereka adalah pemimpin yang dominan. Gue gak mau membenarkan selingkuh hanya karena kurang divalidasi. Selingkuh ya tetap aja selingkuh, karena selingkuh itu dilakuin secara sadar atas kemauan sendiri. Gak ada tuh ceritanya selingkuh karena kecelakaan. Tapi, sebagian besar kasus perselingkuhan itu terjadinya karena miskomunikasi, atau kurangnya komunikasi antara pihak cewek dan pihak cowok. Karena kurangnya komunikasi ini, kita jadi nggak tahu sebenarnya pasangan kita tuh lagi butuh apa sih. Lagi butuh dikasih perhatian lebih kah? Lagi butuh divalidasi kah? Atau emang hubungan kalian berdua ini lagi butuh dievaluasi? Selain itu, pentingnya jaga komunikasi adalah biar hubungan kalian harmonis. Biar apa? Biar rasa manis dan excitednya itu sama kayak waktu kalian PDKT. Kalian pasti inget dong momen kalian senyum-senyum waktu chattingan, atau momen kalian deg-degan waktu jalan di awal-awal PDKT. Harusnya inget lah ya, karena kalau kalian gak inget, berarti waktu itu kalian cuma penasaran doang, bukan suka. Nah harusnya, komunikasi ini bisa jadi salah satu jembatan antara pihak cewek dan pihak cowok buat saling memahami. Jadi gak ada tuh kata cewek maunya divalidasi terus, atau cowok maunya dianggap penting terus. Semuanya balik lagi ke cara kalian masing-masing berkomunikasi. Karena hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis adalah hubungan yang punya komunikasi dengan baik. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari dengan kalian terbuka satu sama lain. Disitulah tercipta hubungan yang harmonis. Kayaknya cukup sampai di sini pembahasan wanita dan validasi. Kesimpulannya, yang butuh validasi itu bukan cuma wanita, tapi pria juga. Cuma beda dari cara penyampaiannya aja. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Bye-bye.